Shalom buat kita semuanya. Kembali lagi bersama saya Winda Ambarita, mahasiswa Sekolah Tinggi Bibelfrau, tingkat 5 semester 9. Pada konten kali ini, saya akan membawakan sebuah renungan yang ditujukan kepada orang yang belum mengenal Kristus. Tetapi sebelum kita menonton video ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, serta komen dan share kepada teman-teman sekalian karena ini akan membantu praktek lapangan 3 saya. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Langsung saja, renungan kita pada hari ini diambil dari Matius 7 ayat 13 sampai 14. Beginilah bunyi firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikian firman Tuhan. Siapa yang tidak kenal dengan Nick Vujicic? Dia terlahir tidak memiliki tangan dan kaki. Bahkan ketika dia kecil, dia mau bunuh diri karena dia tidak seperti orang-orang yang biasanya. Dia bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidupnya? Padahal ayahnya seorang pelayan Tuhan. Ketika dia mau menenggelamkan tubuhnya di dalam bak mandi, dia mendapat suatu penglihatan ketika dia meninggal. Orang tuanya akan menangis di kuburan, dan di situ dia sadar bahwa apa yang dilakukannya salah. Dia mulai bertobat dan belajar mengenal Tuhan secara pribadi. Akhirnya Tuhan memakai hidupnya menjadi orang yang memberkati banyak orang untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Sekarang dia telah memiliki istri dan anak, dan dia telah menjadi berkat bagi semua orang di dunia dengan menjadi motivator. Bila kita menghubungkannya sesuai dengan nats ini, di mana nats ini menekankan bahwa kita harus bersikap tegas dan sangat berhati-hati dalam segenap perilaku kita. Hanya ada 2 jalan, yaitu jalan yang benar dan yang salah, jalan yang baik dan yang jahat. Begitu halnya dengan sifat orang. Ada yang rajin, ada yang malas, berdosa dan kudus, serta saleh dan kafir. Semuanya ini akan sampai kepada kekekalan. Bila kita menelusuri secara mendalam dari kata tersebut, ada 2 jalan. Yang pertama, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan. Ini menggambarkan bahwa semua orang memiliki kesempatan dan kebebasan untuk masuk ke dalamnya, dan menggoda banyak orang agar masuk ke dalamnya. Akhirnya, tidak ada lagi kekangan yang membuat orang yang masuk ke dalamnya menjadi menuruti keinginan hati dan pandangan matanya hingga mampu berkelana tanpa ujung. Namun ada satu hal yang membuat kita takut terhadap jalan itu, yaitu menuju kepada kebinasaan. Yang kedua, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan, ini menggambarkan mengenai pertobatan dan kelahiran kembali yang diibaratkan sebagai pintu, sehingga melaluinya kita memasuki jalan, dan di jalan ini kita memulai kehidupan iman dan kesalehan yang sungguh-sungguh. Kita harus keluar dari dosa dan memasuki anugerah melalui kelahiran baru. Ini adalah pintu yang sesak. Ini sulit didapat dan sulit dilalui, seperti celah di antara 2 bukit batu. Artinya, harus ada hati yang baru dan roh yang baru, dan yang lama harus berlalu. Diartikan bahwa jiwa harus diubah dari kebiasaan buruk dan memulainya dari awal. Mengingat begitu sesaknya pintu dan sempitnya jalan, membuat sedikit orang yang mendapatinya dan memilihnya. Sama halnya dalam pengalaman kehidupan kita. Kita senantiasa diarahkan
agar hidup di dalam jalan yang benar, tetapi lebih banyak memilih jalan pintas yang membuat dirinya tidak perlu dipersulit. Nah, coba kita renungkan kembali. Saat kita terjatuh, apakah orang-orang datang mengangkat kita? Saat kita bersedih, apakah orang-orang menghibur kita? Saat kita kesepian, apakah orang-orang mengetahui itu? Tidak. Bahkan orang terdekat sekalipun tidak akan tahu itu. Ini sudah sangat jelas. Orang-orang tidak mau tahu bagaimana hidupmu, perasaanmu, dan lain-lain. Yang orang mau tahu, kita selalu ada bisa bersama dan bahagia dengannya. Tapi satu hal yang mau kita tahu, Tuhan akan senantiasa bersama kita, dan bersama Dia hidup kita diubahkan. Berangkat dari renungan ini, saya mengatakan bahwa di dalam kehidupan itu ada banyak cara orang untuk memenuhi kehidupannya. Ada yang mengandalkan kekayaannya, ada yang mengandalkan kekuatannya. Sehingga tidak ada lagi mengingat bahwa Yesus adalah satu-satunya pintu. Seperti dalam Yohanes 10 ayat 9 dikatakan, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Jadi, pintu yang sesak yang dimaksudkan ialah jalan menuju keselamatan kekal, dan pintu itu adalah Yesus. Marilah mulai saat ini kita perbaharui pola kehidupan kita. Jikalau dahulu dan saat ini kita masih hidup di jalan yang tidak benar, tinggalkanlah itu. Tetapi kita harus mengikuti, menempuh jalan utama sebagai dasar hidup kita, yaitu beriman kepada Tuhan Yesus. Banyak yang salah jalan tapi merasa tenang karena banyak teman-teman yang sama-sama salah. Beranilah untuk menjadi benar walau sendirian. Demikian firman Tuhan. Amin.